Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Hakim. Saya dari Prodi D3 Analis Kesehatan. Induk mahasiswa saya yaitu KHGE 20001. Nah, berdirinya saya di sini yaitu akan mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan alat hematologi analyzer. Bagaimana ya? Simak video ini dari awal sampai akhir, oke? Pertama-tama yang harus dilakukan yaitu kita itu harus menyalakan dulu stabilizernya ya. Buat apa? Stabilizer ini buat mengontrol arus listrik ya. Yang bagaimana supaya keadaan arus listriknya itu normal, tidak mati lampu. Nah, dan yang pertama kita harus memasukkan dulu kabel ya ke dalam stop kontak. Setelah itu yang pertama dinyalakan yaitu ininya dulu ya, dari off ke on. Dan setelah itu selesai kita nyalakan yang ini. Nah, setelah semuanya dinyalakan, yang pertama-tama ini ya, sebelumnya belum nyala. Nah, cara menyalakannya yaitu kita harus menyalakan lewat belakang ya, bisa dilihat. Nah, jadi di sini ya. Nah, jadi ini tombol untuk menyalakannya. Ya, yang pertama off, kita on-kan dulu terlebih dahulu. Nah, setelah semuanya sudah menyala, kita ke tombol menu dulu ya. Nah, kita pencet tombol menu. Nah, di sini ada sampel mode. Nah, kita coba. Nah, di sampel mode ini ada dua ya. Nah, yang pertama di sini ada whole blood dan yang kedua ada prelude. Nah, yang dimana prelude ini kalau kita ingin memeriksa darah itu keadaan si darahnya itu atau si sampelnya itu dalam keadaan sedikit. Nah, yang ini ya. Kalau kita menggunakan whole blood, nah kita itu untuk memeriksa keadaan darahnya itu sebaliknya ya. Yang ini mah kecil skalanya, whole blood ini mah banyak ya sampelnya. Nah, kalau sudah ini kebetulan yang saya pakai ini sampelnya agak banyak, jadi kita menggunakan whole blood. Setelah itu kita enter, kita pijit lagi tombol menu. Nah, setelah itu langsung saja kita ke count atau kita mulai memeriksa. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita masuk ke tombol ID ya. Yang dimana tombol ID ini untuk untuk langsung mengeceknya dan juga mengisi data si pasien tersebut. Nah, ID ini pemeriksaan yang berikutnya ya, dari yang pertama sampai kedua. Ya, ini kita pijit dulu ya. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke gender. Nah, gender ini ada dua ya, ada male dan female. Yang dimana male ini adalah sampel tersebut jenis kelaminnya laki-laki, dan yang female ini sebaliknya ya, jenis kelaminnya perempuan. Nah, kebetulan di sini pasiennya laki-laki ya. Kita pijit male. Nah, setelah itu kita ke name atau nama pasien. Nah, saya ambil contoh. Nah, di name ini saya ambil contoh, namanya adalah Abdul Hakim. Nah, setelah itu kita pijit yang bawah ini, age atau usianya berapa tahun. Saya ambil contoh 19 tahun saja. Setelah itu ini juga bisa diisi ya, ini adalah tahun dan bulan ya. Tapi ini saya akan skip aja supaya cepat ya. Kita langsung ke pijit tombol bawah terus sampai menunjukkan tanda enter. Nah, setelah menunjukkan tanda enter, kita enter. Nah, setelah itu di sini ada sampel ya, boleh dilihat. Nah, sampel ini kita akan mulai langsung saja untuk memeriksanya. Yang pertama-tama kita buka dulu tutup dari tabung EDTA-nya secara perlahan ya, hati-hati. Setelah itu kita masukkan ke sini ya. Nah, masukkan, kita pijit yang tombol yang biru ini untuk mulai mengecek. Nah, setelah itu kita tutup lagi tabung EDTA-nya supaya supaya darahnya itu tidak gampang membeku.
kita simpan lagi ke tempatnya. Nah, sekarang kita tunggu saja prosesnya sampai prosesnya itu selesai ya. Nah, setelah menunggu beberapa menit, kemudian akan ada hasilnya ya. Di sini sudah jelas ada hasilnya dan di sini ada 3 ya. Yang putih ini melambangkan bahwa pemeriksaan tersebut pemeriksaan tentang leukosit atau sel darah putih. Yang bawahnya yang berwarna merah ini adalah pemeriksaan eritrosit. Nah, yang dimana eritrosit ini adalah sel darah merah. Nah, yang hijau ini adalah trombosit ya. Nah, setelah itu kalau sudah kelihatan hasilnya, kita langsung saja pijit print ya. Nah, yang ini untuk mengambil data hasil pemeriksaannya. Nah, kita pencet print. Nah, setelah kita ambil dulu ya datanya, data hasil pemeriksaannya. Nah, jadi ini ya hasil pemeriksaan dari hematologi analyzer. Nah, setelah kita dapat hasilnya, kita kembali lagi ke awal ya. Caranya bagaimana sih? Nah, cara kita kembali ke awal itu kita pijit saja langsung startup atau memulai kembali ya. Coba kita pijit, kita tunggu dulu beberapa menit ya. Nanti ini hasilnya akan direset kembali dan akan memulai lagi pemeriksaan. Nah, ini masih loading ya. Kita tunggu saja. Nah, kita tunggu lagi ya beberapa menit untuk bisa mereset lagi ke awal. Nah, setelah ini sudah ya. Jadi seperti itu cara penggunaan hematologi analyzer. Nah, setelah pemeriksaannya selesai ya, bisa dilihat jadi seperti ini atau kembali lagi ke awal ya, settingan awal. Nah, setelah ini ya kita sebelumnya mohon maaf ya, ini kita memadamkannya berdua karena apa? Supaya tidak bolak-balik nanti ya, supaya bisa lebih cepat. Nah, mengefektifkan waktu juga. Ya, untuk mengefektifkan waktu juga ya, kita langsung saja ya. Cara mematikan alat hematologi analyzernya. Jika kita setelah selesai menggunakan alat hematologi analyzer, kita akan mematikannya. Namun sebelumnya kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Nah, di sini ada tempat penyimpanan cairan tersebut. Ini ada cairan cleanser, yaitu cairan pembersih khusus untuk alat Mindray ini, hematologi analyzer ini. Kita pijit menu, lalu arahkan ke shutdown, pijit enter. Nah, setelah memijit shutdown nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita langsung saja ke enter ya. Nah, setelah seperti ini kita harus membersihkan terlebih dahulu pakai cairan cleanser ini. Ya, caranya kita masukkan saja ke sini. Nah, kita pijit yang biru ini ya. Nah, ini sedang proses pembersihan. Nah, jadi pembuangannya itu akan terbuang ke sini ya. Jadi hasil pemeriksaan darah yang tadi nanti akan dibersihkan sama mesin hematologi analyzer ini, dan sisa pembuangannya akan masuk ke kompan. Ya, ke kompan. Kita tunggu beberapa menit Sampai 100%.
Nah, setelah itu selesai deh. Alatnya mati dan jangan lupa meminjit tombol off yang ada di belakang alat. Nah, yang ini ya kita pijit dulu. Nah, setelah itu Yang selanjutnya jangan lupa untuk mematikan kembali stabilizernya. Dan juga ininya juga ya kita off-kan. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya demonstrasikan tentang cara pemeriksaan memakai alat hematologi analyzer. Nah, saya Abdul Hakim, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.